Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan seorang miliarder yang mencari calon untuk putrinya. Namun sebelum itu jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Di sebuah kota besar, hiduplah seorang miliarder terkenal, Arman Surya, yang dikenal luas karena kekayaannya yang melimpah. Usahanya di berbagai sektor, dari properti hingga teknologi, telah menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia. Rumah megahnya, mobil-mobil mewah, dan yacht yang selalu terparkir di pelabuhan adalah bukti nyata dari kesuksesan luar biasa yang telah ia raih. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang hilang dalam hidup Arman. Meskipun segala yang diinginkannya bisa dibeli dengan mudah, kebahagiaan tetap menjadi sesuatu yang jauh darinya. Ia merasa kesepian, terjebak dalam rutinitas yang tak pernah berakhir, dikelilingi oleh orang-orang yang hanya tertarik pada uangnya, bukan pada dirinya sebagai pribadi. Arman merasa tidak pernah bisa merasakan kedamaian sejati, dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah semua ini layak didapatkan. Satu-satunya hal yang menjadi sumber kebahagiaannya adalah putri semata wayangnya, Nadia, yang kini tengah menjalani karier cemerlang di dunia bisnis. Nadia adalah pewaris dari berbagai perusahaan besar milik Arman. Dengan kecerdasan dan ketekunannya, Nadia telah berhasil mengembangkan perusahaan-perusahaan tersebut, bahkan melampaui kesuksesan ayahnya dalam beberapa aspek. Namun, meskipun begitu, ada satu hal yang masih menghantui Arman. Putrinya belum menikah. Nadia, yang kini berusia 30 tahun, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Fokusnya hanya pada pekerjaan dan bisnis yang harus terus berjalan. Ia belum pernah punya waktu untuk berpikir tentang pernikahan, apalagi mencari pasangan. Meskipun Arman memahami dedikasi Nadia terhadap kariernya, ia juga merasa khawatir. Sebagai seorang ayah, ia menginginkan yang terbaik untuk putrinya, bukan hanya dalam hal bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan kebahagiaan. Arman mulai memikirkan bahwa mungkin sudah saatnya baginya mencari calon suami untuk Nadia. Ia ingin memastikan bahwa pria yang nanti menjadi suami putrinya adalah seseorang yang bukan hanya tertarik pada harta, tetapi juga seseorang yang bisa membimbing dan mendampingi Nadia dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Ia ingin cucu, dan lebih dari itu, ia ingin melihat putrinya bahagia dengan seseorang yang tepat. Keinginan Arman untuk menemukan jodoh terbaik bagi putrinya akhirnya mengarah pada sebuah keputusan besar. Ia meminta bantuan anak buahnya untuk mencarikan calon yang sesuai. Selama sepekan penuh, berbagai pertemuan dilakukan, namun Arman merasa tidak ada satupun yang benar-benar cocok dengan Nadia. Ia merasa bahwa ada yang kurang, dan ia mulai putus asa. Namun Arman tahu bahwa ia harus lebih sabar dan berpikir lebih jauh. Akhirnya, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Di sana, mungkin ia bisa menemukan seseorang yang lebih sederhana, namun memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi suami Nadia. Ketika Arman sampai di desa itu, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak dan menunaikan sholat zuhur di masjid setempat. Selesai sholat, ia keluar dan melihat seorang pemuda sedang berdiri di dekat ladang. Pemuda itu tampak sederhana, namun ada aura ketenangan yang terpancar dari dirinya. Tanpa berpikir panjang, Arman mendekat dan mulai berbicara dengan pemuda tersebut. Obrolan mereka berlanjut dan Arman merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa pada pemuda ini. Pemuda itu, yang bernama Zain, ternyata bekerja keras di ladangnya, memiliki peternakan kecil, dan tampaknya memiliki nilai-nilai yang baik, sesuatu yang sangat dihargai Arman. Zain bukan hanya seorang pekerja keras, tetapi juga memiliki ketenangan batin yang jarang ditemukan pada banyak orang. Pada saat itu juga, Arman merasa yakin bahwa Zain adalah pria yang tepat untuk putrinya. Ia mengundang Zain untuk datang ke rumahnya keesokan harinya, dan dengan rasa ingin tahu yang besar, Zain pun menerima undangan itu. Besoknya, Zain tiba di rumah Arman yang megah. Ia terkejut dengan kemewahan yang ada di sana. Namun Arman menyambutnya dengan hangat, dan mereka duduk bersama untuk berbicara lebih lanjut. Disinilah percakapan penting dimulai yang akan mengubah hidup banyak orang.
Keesokan harinya, Zain pun datang memenuhi undangan Arman ke rumah megahnya. Ia merasa sedikit canggung memasuki rumah yang begitu besar dan mewah, yang sangat berbeda dengan kehidupan sederhananya di desa. Rumah itu dipenuhi dengan kemewahan, mewah tapi dingin, penuh dengan perabotan mahal dan karya seni yang tak pernah ia bayangkan bisa dilihatnya secara langsung. Zain tak dapat menutupi rasa kagumnya, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak terkesan. Ia tahu, meskipun tempat ini luar biasa, apa yang Arman harapkan dari dirinya jauh lebih penting daripada sekedar tampilannya. Arman, yang sudah menunggu, menyambut Zain dengan senyuman hangat. Selamat datang Zain, saya senang kamu bisa datang. Mari kita duduk dan berbicara lebih banyak. Mereka berdua pun duduk di ruang tamu yang luas, sementara pelayan datang membawa minuman untuk mereka. Percakapan dimulai dengan perkenalan yang lebih mendalam. Zain menceritakan tentang kehidupannya di desa, bagaimana ia mengelola ladang dan peternakan milik keluarganya. Ia bercerita tentang bagaimana dirinya selalu merasa puas dengan hidup sederhana yang ia jalani, meski tak sebanding dengan kemewahan yang dimiliki orang-orang seperti Arman. Zain tidak memandang materi sebagai hal yang utama dalam hidupnya. Yang terpenting baginya adalah nilai-nilai yang ia pegang, kerja keras, kejujuran, dan kesederhanaan. Mendengarkan kisah Zain, Arman merasa ada sesuatu yang sangat berbeda. Pemuda ini memiliki ketenangan dan kebijaksanaan yang jarang ditemukan pada orang seusianya. Zain tidak terkesan dengan kemewahan yang ada di sekitar mereka, malah ia lebih tertarik pada percakapan yang bermakna. Arman merasa, untuk pertama kalinya, ia menemukan seseorang yang tidak hanya memiliki kepribadian yang baik, tetapi juga nilai-nilai hidup yang cocok dengan yang ia harapkan untuk menempati posisi penting dalam keluarga. Setelah beberapa saat berbincang, Arman memutuskan untuk berbicara lebih langsung mengenai maksud kedatangannya. Zain, kata Arman dengan serius, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai percakapan ini. Putri saya, Nadia, adalah anak yang luar biasa. Namun, meskipun ia sukses dalam karier, saya khawatir ia belum menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya ingin mencarikan seseorang yang bisa menjadi pasangan hidupnya, seseorang yang bukan hanya melihatnya karena harta, tetapi karena apa adanya dirinya. Zain terdiam sejenak, mencoba menyerap apa yang baru saja didengarnya. Ia merasa sedikit canggung, namun juga terkesan dengan keinginan Arman untuk mencarikan yang terbaik bagi putrinya. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak Arman, jawab Zain dengan hati-hati. Ini semua terasa sangat cepat bagi saya. Saya hanya seorang pemuda sederhana dari desa. Arman tersenyum dan mengangguk. Saya mengerti, Zain. Namun, saya melihat sesuatu yang berbeda padamu. Kamu adalah orang yang memiliki ketenangan, kesabaran, dan karakter yang kuat. Itu adalah nilai-nilai yang saya ingin agar putri saya temukan dalam pasangannya. Saya tidak hanya mencari pria yang kaya atau sukses dalam bisnis, tapi saya mencari seseorang yang bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi Nadia. Zain merasa terhormat, namun juga bingung. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan diminta untuk menjadi pasangan hidup seseorang seperti Nadia, yang hidupnya dipenuhi dengan kemewahan dan kesuksesan. Namun, ada sesuatu dalam diri Arman yang membuatnya merasa nyaman dan yakin. Arman bukan hanya seorang miliarder, ia juga seorang ayah yang ingin melihat putrinya bahagia, sesederhana itu. Akhirnya, setelah percakapan panjang, Arman mengundang Zain untuk datang menemui Nadia keesokan harinya. Zain merasa terkejut, namun ia tidak bisa menolak. Ia tahu bahwa kesempatan ini bisa jadi adalah sebuah perubahan besar dalam hidupnya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi Nadia. Setelah berpikir sejenak, Zain pun menerima undangan itu. Keesokan harinya, Zain datang ke rumah Arman dengan perasaan campur aduk. Ia merasa cemas, namun juga penasaran dengan pertemuannya dengan Nadia. Di dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan lancar dan ia bisa bertemu dengan Nadia, meskipun ia tahu perbedaan besar antara kehidupannya dan kehidupan Nadia. Saat Zain memasuki ruang tamu, ia melihat Nadia sedang duduk di sana bersama Arman. Nadia, seorang wanita cantik dengan mata yang penuh semangat, memandang Zain dengan senyum hangat. Arman memperkenalkan mereka dan suasana sedikit terasa canggung pada awalnya.
Namun Nadia, yang memiliki kecerdasan dan kepekaan yang tinggi, segera memecah kebekuan itu. "Senang bertemu denganmu, Zain," kata Nadia dengan ramah. "Saya dengar banyak hal baik tentangmu dari ayah." Zain mengangguk, merasa sedikit gugup, tetapi mencoba untuk tetap tenang. "Terima kasih, Nadia. Saya juga merasa terhormat bisa bertemu denganmu." Percakapan mereka berlangsung singkat, namun dalam setiap kata yang terucap, Zain mulai merasakan ada kedalaman dalam diri Nadia yang tidak mudah terlihat. Ia bukan hanya seorang wanita yang sukses, tetapi juga seorang wanita yang bijaksana, penuh perhatian, dan tulus. Setelah beberapa waktu, Arman, yang menyadari kedekatan yang mulai tumbuh antara mereka, akhirnya memutuskan untuk berbicara lebih jelas tentang niatnya. "Nadia, Zain adalah pria yang saya pilih untuk kamu. Saya ingin kalian berdua saling mengenal lebih jauh. Saya yakin dia bisa menjadi pasangan hidup yang baik untukmu, bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal nilai-nilai hidup yang benar-benar penting." Nadia terkejut mendengarnya. "Ayah, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini semua sangat mendalam." Namun Arman tetap sabar. "Pikirkanlah dengan hati yang tenang, nak. Saya tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi saya yakin pilihan saya kali ini adalah yang terbaik untukmu." Hari berikutnya, Zain kembali ke desa setelah pertemuan yang mengesankan di rumah Arman. Meski hati dan pikirannya penuh dengan keraguan dan kebingungan, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa berbeda. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa pertemuan itu mungkin adalah sebuah kesempatan langka yang tidak bisa ia lewatkan begitu saja. Meskipun ia merasa dirinya tidak pantas, ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa ia harus memberi kesempatan pada dirinya sendiri. Zain kembali ke ladangnya, bekerja seperti biasa, namun pikirannya selalu kembali pada percakapan kemarin. Nadia, putri Arman, adalah sosok yang sangat berbeda dari orang-orang yang biasa ia temui. Tidak hanya karena status sosialnya yang jauh lebih tinggi, tetapi juga karena cara Nadia berbicara dan memperlakukannya. Nadia adalah wanita yang penuh perhatian dan berbicara dengan lembut. Ia bisa merasakan bahwa Nadia adalah orang yang baik hati, dan ini membuat Zain merasa lebih nyaman dengan ide untuk mengenal lebih dekat dirinya. Namun, keraguan tetap ada. Zain tak ingin menjadi seperti orang lain yang hanya tertarik pada kekayaan. Ia merasa bahwa ia harus benar-benar mengenal Nadia sebagai seorang pribadi, bukan hanya sebagai seorang wanita yang mewarisi kekayaan besar dari ayahnya. Ia ingin memastikan bahwa jika hubungan ini berlanjut, itu akan didasarkan pada cinta dan rasa saling menghormati, bukan karena ketertarikan pada harta. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Zain memutuskan untuk kembali ke rumah Arman, kali ini untuk lebih serius mempertimbangkan apakah ia bisa menjalani hidup bersama Nadia. Ketika ia sampai di rumah Arman, ia merasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya, namun ia juga merasa bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh jika ia ingin melangkah lebih jauh dalam hidupnya. Sesampainya di rumah Arman, Zain disambut dengan senyuman hangat dari Nadia dan Arman. "Zain, kami senang kamu kembali," kata Arman, langsung mengajak Zain duduk di ruang tamu yang sudah dipenuhi dengan perabotan mahal, namun nyaman. Nadia, yang duduk di dekat ayahnya, juga tersenyum kepadanya. "Terima kasih sudah datang lagi," katanya. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang kehidupan masing-masing, dan Zain merasa lebih terbuka. Ia menceritakan lebih banyak tentang kehidupannya di desa, bagaimana ia merawat ladang, dan betapa pentingnya kerja keras serta keluarga baginya. Nadia mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah benar-benar tertarik pada apa yang Zain katakan. Arman, yang melihat keakraban yang mulai tumbuh di antara mereka, merasa semakin yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Setelah percakapan panjang itu, Arman berbicara lebih lanjut tentang harapannya. "Zain, saya ingin kamu tahu bahwa saya sudah melihat segala yang saya butuhkan dalam dirimu. Kamu adalah seorang pria yang sederhana, tapi memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Saya ingin kamu menjadi bagian dari keluarga ini." Zain merasa terharu mendengar kata-kata Arman. Ia tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah untuk diambil, tetapi ia juga merasa bahwa ia ingin memberikan kesempatan pada dirinya sendiri. Zain kemudian menatap Nadia yang sedang duduk di sebelah ayahnya. "Nadia," katanya dengan suara lembut,
Saya tidak pernah membayangkan hidup saya akan berada di posisi ini. Saya hanya seorang pemuda biasa, tapi saya ingin belajar mengenalmu lebih jauh. Dan jika kamu merasa demikian, saya ingin mencoba berjalan bersama kamu dalam hidup ini." Nadia terdiam sejenak, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Zain. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah langkah besar dalam hidupnya. Selama ini, ia tidak pernah berpikir bahwa seseorang seperti Zain, seorang pemuda sederhana dari desa, akan datang dalam hidupnya. Namun ada sesuatu dalam diri Zain yang membuatnya merasa nyaman dan dihargai. Nadia tahu bahwa meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, mereka memiliki kesamaan dalam banyak hal, terutama dalam nilai hidup yang mereka pegang. Akhirnya, Nadia berkata dengan tulus, "Saya percaya pada pilihan ayah saya, dan saya percaya pada dirimu, Zain. Saya siap untuk mengenalmu lebih jauh, dan jika kamu juga siap, saya akan berjalan bersama kamu." Kedua hati itu pun mulai saling mengikat, dan Arman yang menyaksikan semuanya merasa sangat bahagia. Ia tahu bahwa meskipun ini adalah awal dari perjalanan yang panjang, putrinya akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ia harapkan. Ia merasa yakin bahwa Zain adalah pilihan yang tepat untuk Nadia. Keesokan harinya, Arman mulai merencanakan segala sesuatu untuk pernikahan Nadia dan Zain. Namun, meskipun ia mampu menyelenggarakan pernikahan yang mewah dan penuh kemewahan, Arman memilih untuk mengadakan acara pernikahan yang sederhana, jauh dari gemerlap kemewahan yang biasa ia nikmati. Ia ingin agar pernikahan putrinya berlangsung dengan penuh makna, bukan sekadar pesta besar yang hanya menunjukkan kemewahan. Pernikahan ini bukan hanya tentang harta, tetapi tentang dua orang yang saling mencintai dan saling menghormati. Arman merasa bahagia bahwa ia bisa melihat putrinya menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia tahu bahwa ini adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan untuk putrinya. Sebuah kebahagiaan yang datang dari hati, bukan dari harta. Hari-hari setelah keputusan besar itu diambil berjalan cepat. Arman, yang dikenal dengan kekayaannya, segera memulai persiapan pernikahan putrinya, namun kali ini ia memilih untuk berbeda. Tidak ada perayaan mewah, tidak ada pesta yang penuh dengan tamu penting dan barang-barang mahal. Arman ingin menunjukkan kepada dunia, dan yang paling penting kepada putrinya, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari gemerlapnya harta, melainkan dari ketulusan, cinta, dan kebersamaan. Nadia merasa sedikit terkejut dengan keputusan ayahnya. Selama ini, ia terbiasa dengan pesta-pesta mewah yang diadakan dalam setiap acara penting dalam keluarga mereka. Namun, kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa ada kehangatan yang nyata dalam persiapan pernikahan ini. Sederhana, tapi penuh makna. Zain, meskipun berasal dari latar belakang yang jauh lebih sederhana, juga merasa tersentuh dengan keputusan ini. Bagi Zain, pernikahan ini bukan hanya tentang dirinya dan Nadia, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa membangun hidup bersama berdasarkan nilai-nilai yang lebih dalam. Zain merasa semakin yakin dengan pilihannya. Ia tahu bahwa meskipun kehidupannya di masa depan mungkin tidak akan secepat dan semewah kehidupan yang dijalani Nadia, ia akan memberikan segalanya untuk mendampingi Nadia dengan cinta dan perhatian. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang suami yang bisa diandalkan, bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebagai bagian dari persiapan, mereka mengundang keluarga dan teman dekat saja. Undangan mereka pun simpel, tanpa embel-embel kemewahan. Arman sengaja memilih untuk tidak terlalu banyak mengundang orang dari dunia bisnisnya. Ia ingin agar pernikahan ini menjadi momen yang sangat pribadi, hanya dihadiri oleh orang-orang yang memang sangat berarti dalam hidup mereka. Ketika hari pernikahan tiba, suasana rumah Arman terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Tidak ada dekorasi mewah yang mencolok, hanya bunga-bunga indah yang tertata rapi di sepanjang jalan masuk rumah. Hanya beberapa tamu yang hadir, kebanyakan adalah teman-teman dekat keluarga mereka dan beberapa kerabat yang mereka anggap penting. Namun, meskipun pernikahan ini sederhana, kebahagiaan yang terpancar dari kedua mempelai, Nadia dan Zain, tak terbantahkan. Mereka terlihat begitu bahagia, seperti dua jiwa yang menemukan rumahnya. Arman menyaksikan semuanya dengan perasaan yang penuh haru.
Ia tahu bahwa pernikahan ini adalah langkah yang tepat untuk putrinya. Meskipun ia bisa memberikan segala yang terbaik dalam hidup Nadia, ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Yang lebih penting adalah pasangan yang akan menemani putrinya melalui kehidupan, seseorang yang akan memimpin dan menjaga hati putrinya. Dan ia percaya Zain adalah pria yang tepat untuk itu. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan penuh kehangatan. Zain mengenakan pakaian yang sederhana, namun tampak sangat tampan dengan senyuman yang tak pernah pudar. Nadia, dalam balutan gaun sederhana namun anggun, tampak sangat cantik meski tanpa perhiasan yang berkilau. Sederhana namun indah. Setelah akad nikah, mereka duduk bersama di meja yang telah disiapkan, menikmati hidangan yang sederhana namun penuh rasa. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada sorotan lampu gemerlap, hanya ada kebersamaan yang mendalam dan sebuah doa agar pernikahan ini diberkahi oleh Tuhan. Zain dan Nadia saling bertukar pandang, tersenyum penuh kebahagiaan. Mereka tahu bahwa perjalanan yang panjang akan mereka jalani bersama. Meskipun hidup mereka tidak akan selalu mudah, mereka berdua yakin bahwa dengan cinta dan kesabaran, mereka bisa melewati segala rintangan bersama. Zain merasa sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk memulai kehidupan baru bersama Nadia. Meskipun perjalanan mereka baru dimulai, Zain merasa yakin bahwa ia akan memberikan yang terbaik untuk wanita yang kini resmi menjadi istrinya. Di malam hari, setelah tamu-tamu mulai pulang, Arman duduk sendirian di ruang tamu, merenungkan segala yang telah terjadi. Ia merasa sangat bahagia, tidak hanya karena pernikahan putrinya, tetapi karena ia melihat perubahan yang nyata dalam hidupnya. Arman sadar, meskipun ia sudah memiliki segala harta yang bisa dibayangkan, kebahagiaan yang sebenarnya datang ketika ia bisa memberikan yang terbaik bagi putrinya. Ia merasa puas karena telah menemukan seseorang yang bisa mendampingi Nadia dengan cinta yang tulus, bukan karena harta yang dimilikinya. Pernikahan Nadia dan Zain yang sederhana ini menjadi sebuah titik balik dalam hidup Arman. Ia merasa lebih tenang dan bahagia karena ia tahu bahwa putrinya telah menemukan pasangan hidup yang dapat membuatnya bahagia. Keinginan Arman untuk memiliki cucu yang bisa membawa kebahagiaan ke dalam hidupnya mulai terasa nyata. Beberapa bulan setelah pernikahan sederhana yang penuh makna, kehidupan Nadia dan Zain mulai menemukan ritmenya sendiri. Meskipun dunia mereka sangat berbeda, Nadia yang berasal dari keluarga kaya raya dan Zain yang tumbuh di desa dengan segala kesederhanaan, mereka berhasil membangun kehidupan baru bersama yang penuh dengan rasa saling memahami dan menghargai. Nadia yang dulunya sibuk dengan dunia bisnisnya kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun pekerjaannya masih tetap ada, ia belajar untuk menyeimbangkan antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi. Zain, dengan segala kesederhanaan dan kerendahan hatinya, tidak pernah memaksakan apapun. Ia lebih memilih untuk mendukung Nadia dalam segala hal dengan cara yang tidak pernah terduga, dengan cinta dan perhatian yang tulus. Zain terus bekerja di ladang dan peternakannya, namun kali ini ia juga mulai terlibat dalam beberapa proyek yang terkait dengan usaha keluarga Nadia. Ia tidak ingin mengandalkan kekayaan istrinya, meskipun ia tahu itu tersedia kapan saja. Bagi Zain, yang paling penting adalah membangun masa depan mereka bersama, berdasarkan usaha dan kejujuran. Dengan sikapnya yang rendah hati dan tekad yang kuat, Zain berhasil menginspirasi banyak orang, termasuk Nadia, yang kini lebih sering berdiskusi dengannya mengenai visi hidup mereka ke depan. Arman, yang awalnya penuh kekhawatiran tentang masa depan putrinya, merasa lega melihat kehidupan baru Nadia. Ia tahu bahwa Zain adalah pilihan yang tepat. Arman merasa sangat puas karena tidak hanya melihat putrinya bahagia, tetapi juga karena ia merasa memiliki seorang menantu yang benar-benar memiliki hati yang tulus dan kualitas hidup yang sejati. Arman yang dulu merasa kesepian di tengah segala kekayaannya, kini merasa lebih hidup. Ia merasa bahwa kehadiran Zain dan perubahan yang terjadi dalam diri Nadia memberikan kebahagiaan yang sejati, sebuah kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang. 1 bulan setelah pernikahan mereka, Nadia mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia merasa lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih terhubung dengan dirinya sendiri. Kehidupan bersama Zain mengajarinya banyak hal, tentang kesederhanaan, tentang pentingnya kebersamaan, dan tentang mencintai dengan sepenuh hati.
Suatu hari, saat mereka sedang berjalan bersama di kebun, Nadia menyadari bahwa perasaan bahagia yang ia rasakan sekarang jauh lebih indah dibandingkan apapun yang pernah ia raih dalam kariernya. Zain, yang selalu mendukung dan memberikan semangat, juga merasakan kebahagiaan yang sama. Ia tidak hanya menemukan seorang istri yang luar biasa, tetapi juga menemukan keluarganya sendiri dalam bentuk yang berbeda. Dalam kebersamaan mereka, Zain merasa bahwa hidupnya kini lebih lengkap. Ia bisa bekerja keras untuk masa depan mereka, namun yang lebih penting, ia bisa berbagi setiap momen dengan Nadia. Suatu hari, kabar bahagia datang dari Nadia. Ia mengumumkan kepada Zain dan Arman bahwa ia sedang mengandung. Berita ini disambut dengan sukacita yang luar biasa. Arman, yang sebelumnya menginginkan cucu dari putrinya, akhirnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ia merasa bahwa hidupnya kini terasa lengkap, bukan hanya karena memiliki seorang menantu yang soleh dan penuh integritas, tetapi juga karena ia akan menjadi seorang kakek. Pernikahan yang sederhana, yang jauh dari kemewahan duniawi, telah membawa mereka semua ke dalam kebahagiaan sejati. Zain dan Nadia menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak terletak pada berapa banyak harta yang dimiliki, tetapi pada sejauh mana mereka bisa saling mendukung dan mencintai dalam keadaan apapun. Mereka mengajarkan Arman tentang arti kehidupan yang lebih dalam, tentang ketulusan, kerja keras, dan kebersamaan. Kehidupan mereka yang kini penuh dengan cinta dan kebahagiaan semakin lengkap ketika anak pertama mereka lahir. Seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu yang membawa kebahagiaan luar biasa bagi keluarga kecil mereka. Arman, yang kini sudah menjadi seorang kakek, tidak bisa menahan rasa bahagianya. Ia merasa bahwa hidupnya telah menemukan makna yang sejati. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah memiliki segala kemewahan yang bisa dibayangkan, kebahagiaan sejati datang ketika ia bisa melihat putrinya bahagia, memiliki pasangan hidup yang bisa membimbingnya, dan akhirnya memiliki cucu yang akan meneruskan nilai-nilai kehidupan yang ia ajarkan. Pernikahan sederhana Nadia dan Zain menjadi simbol dari cinta yang tulus dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada harta. Mereka telah membuktikan bahwa dalam kesederhanaan, ada kebahagiaan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dicapai dengan uang. Arman, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mengejar kekayaan, kini merasa bahwa ia telah menemukan hal yang paling berharga, keluarga yang penuh cinta, dan kebahagiaan yang sejati. Dengan bayi mereka yang baru lahir, kehidupan Nadia dan Zain semakin lengkap. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, namun dengan cinta dan kebersamaan, mereka siap menghadapi segala tantangan yang ada. Begitu pula Arman, yang kini bisa menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan, merasa bersyukur telah melihat putrinya menemukan cinta yang sesungguhnya, dan kini memiliki seorang cucu yang akan melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh kasih sayang.